Gila. Sama Ria. Gaya. Setuju kan? Gimana? Dia teh murid. Contohkan. Oke, embung tuh. Ayo kudu. Balik lagi di Combo TV dalam segmen Combo Talk. Canda tanya, Bercanda sambil bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Combo TV. Dalam mengas syuting aja. Iya. Welcome back to Combo TV dalam segmen Combo Talk. Canda tanya, bercanda sambil bertanya. Ayah idenya. Ayah ruas. Ayah ruas. Karena memang ada berapa bulan Pak Uju nggak syuting? Sebenarnya saya masih syuting ya. Di mana? Ikatan batin biasa. Wah, mulai. Udah lama. Saya kayak syuting wise tiap hari. Ya? Syuting tiap hari. Iya. Syuting apa tuh? Aduh, can menang. Kali ini seperti biasa, apa kabar semuanya? Menyapa dulu teman-teman Combo TV. Iya. Akhir-akhir ini banyak yang nanyain juga Pak Uju. Iya. Ternyata di luar dugaan. Betul. Banyak penonton Combo TV yang nanya Bener ya, bener. kapan syuting lagi dan akhirnya sekarang kita udah bisa berkumpul lagi. Betul. Dan bisa buat konten lagi, insya Allah yang bermanfaat ya. Tepuk tangan sekali buat Combo TV dulu. Oke. Luar biasa. Penontonnya banyak banget. Iya. Hari ini kita kedatangan seorang yang datang ke sini musisi pasti Pak Uji. Sebenarnya musisi. Cuman kali ini kita digali dalam hal lainnya. Kita sambut. Sambut dong. Sambut. Yova Yuandira. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Turun. Sehat Mang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terakhir terakhir di Combo TV Yova sama Criminal Cat. Oh iya. Criminal Cat. Criminal Cat terakhir waktu. Tapi pas waktu itu nggak ikut. Saya nggak ikut juga. Enggak ikut, tapi maksudnya nggak ikut. Nggak ikut Imprem. Ikut Imprem di Combo Talk. Waktu itu Wiki sama Farija. Waktu Vicky sama Parija. Dan sekarang Yova balik lagi ke sini. Betul. Tapi ada sedikit yang berbeda karena sekarang bakal lebih ngebahas tentang bisnis yang lagi dijalanin sama Yova. Bisnismen. Menarik. Karena sebenarnya saya kurang begitu dekat sih sebenarnya sama Yova ya. Jadi saya pengen lebih tahu nih dulu masa kecil Yova. Boleh. Yova asli Ciamis. Asli Ciamis Kang. Ciamis di mana? Di Kedung Panjang. Maleber. Iya Kedung Panjang ya. Kedung Panjang Maleber. Makanya Stun. Stun komplek. Oh iya Stun komplek. Ngomong-ngomong tadi Setun. Sejak kapan tuh kenal Setun? Wah, itu masa kecil teh. tuh. Dicokokeun euy ku mamang gitunya. Dicokokeun Stun gitu dari kelas sebelum pindah rumah itu berarti kelas 3 SD. Tuh udah dikasih lihat Stun live gitu manggung cuma di VCD. Berarti sama kan Criminal Cat semuanya emang gitu. Terbiasa ngedengerin Stun jadi akhirnya nempel gitu. Stun. Tapi jangan salah Pak Uji. Meskipun memang influence-nya terbesar adalah Rolling Stones. Tapi Upa juga sekarang udah punya album solo. Jauh di Solo. Iya. Berarti lebih ke gitarnya apa ke instrumental. Album instrumental gitar kebanyakan ya. Tapi ada beberapa lagu yang nyanyi emang. Iya, ada 2 lagu lah. Dan ternyata suaranya halus oke mah. Ini. Kalau gitu bisa bagus pisan. Bisa dengerin mana tuh? Di Spotify, ada di Instagram Music, Apple Music dan semua platform digital. Alamatnya, judul cari aja di YouTube Yova Yuandira, YOFA YUANDIRA. Jadi total ada berapa yang dipublish dirilis? Lagunya ada 10 ya, 10. Ada 10 lagu. Produktif ya? Iya. Sekali berkarya jebret deh. Tolot. Tekagok. Jadi balik deh ini ya, flashback ya. Tadi kan kelas 3 SD tuh. Nah, lagu pertama deh. Bikin gunakan oke Stun ya. Enak nih Stun. Lagu yang pertama yang diperdengarkan Stun judulnya Love in Vain.
Itu mah langsung dicontohin gitarnya gitu kan. Dulu juga pas pertama punya gitar kelas 3 SD. Nah sama mamang teh disuruh oke ulik-ulik gitu. Nah, laguna pertama eta Love in Vain. Nah stun teh. Urang mah dipetikan lagu. Kitong urang mah teh eta. Dan umum mah pasti. Tebakan yang itu. Kira itu yang itu bukan ya Love in Vain. Iya. Berarti cukup dalam lah ya pastinya karena memang lingkungan sih sangat berpengaruh. Tamang kan bisa dibilang mungkin pendidikan masa kecil sampai SMA di Ciamis ya berarti ya? Ya di Ciamis. Kuliah di SD sampai SMA di Ciamis, kuliah di Unpad jurusan peternakan. Peternakan. Ngangon. Yoi. Resep tun. Nah, karena makanan. Nah, kuliahna peternakan. Ngangon. Peternakan. Iya. Kan country cowboy. Bisa ngeles bisa. Berarti memilih jurusan peternakan sendiri, maksudnya apa dititah gitu apa gimana? Oh ente peternakan mah sebetulnya accident lah. Accident ya namanya bahasanya. Jadi emang niat gitu. Cuman karena emang kesempatannya di situ yang masuknya peternakan. Gitu. Tapi menikmati akhirnya. Sangat menikmati alhamdulillah. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kuliah yang di peternakan tapi masih bisa instan di musik, konsisten di musik gimana caranya tuh? Sebetulnya kan kuliahnya di Bandung tuh. Apa di Bandung juga bermusik gitu tuh? Di Bandung bermusik juga ada. Barudak lahnya di Bandung nunggu musik. Anak-anak Ciamis siapa campur? Yang sekarang mah di Bandung semua. Enggak sama yang anak Ciamis bukan beda lagi. Sekarang juga masih bermusik sebenarnya? Masih. Masih. Cuman ya sekedar latihan gitulah, ngejam di studio gitu. Ngejam. Kalau main mah belum. Tapi aliran musik rock and roll? Apa genre ke dangdut? Kalau genre sih sebetulnya nggak bisa menentukan sendirinya kita genre naon gitu, cuman ya ngalir aja lah gitu. Apa yang disuka ya udah main aja lah gitu. Nggak tahu itu teh musik blues, rock and roll atau pop atau dangdut nggak tahu juga gitu. Iya betul. Berarti jiwa musiknya masih kuat. Masih kuat. Ketinggal ya tuh, style lagi. Masih anak banget lah. Iya. Gitaris banget. Pokoknya dengerin tuh Yan, single-single yang tadi Yopa, album. Album langsung. Oh iya. Langsung album. Ya. Pokoknya mah. Jangan lupa di subscribe. Betul. Judul album nanti sih? Judulnya teh Tremendum et Fascinosum. Waduh. Yang artinya? Yang artinya tremendum kan artinya menakjubkan. Oke. Dan jadi intinya mah menakjubkan dan menggetarkan. Itu bahasa Coki. Mau nanya dulu sama ini nih. Bahasa naon kira-kira itu? Aduh, apa? Makanya saya mau nanya bahasa apa sih bener itu? Bahasa Citulang. Wah. Itu yang sebelah sana lagi lah dekat itu. Sebelah tulang. Daerah Cikupa kan itu deh. Jauh deh. Oke. Tapi ngomongin soal kuliah nyambung ternyata Bojo. Sebelah mana ya? Nyambung sama bisnisnya. Oh. Iya benar. Iya. Karena kan sekarang punya usaha food and beverage. Yang pertama kita mau tanya dulu kenapa bisnisnya memilih untuk ke F&B lah. Kenapa? Kenapa F&B? Karena yang pertama sih simpelnya karena semua orang kan butuh makan. Betul. Jadi emang sesimpel itu. Karena semua orang butuh makan jadi pasti dicari-cari. Sesimpel itulah gitu. Kenapa saya milih F&B gitu. Kalau ternak sih karena mungkin yang pertama belum ada kesempatan ya. Mungkin dari segi lahannya belum ada gitu. Belum punya lah. Tadi kan suka stun karena dicekokin. Nah sekarang food and beverage. Lihat temen emang dicokokin disuruh sama orang tua keluarga siapa kayak mamang tadi nggak gimana? Kalau dimasak sih karena hobi. Hobi. Cuman ya sekedar hobi masak lah gitu biasa. Jadi mang leuwih kati cacahan di kamang kan aya masak nah itu kurang lebih seperti itu. Kan saya bilang pindah genre kayak dangdut. Kurang lebih seperti itulah cacahan Dika. Nah jadi penasaran tuh biasanya kalau pas kecil suka masak apa? Pertama nyoba masak cai. Yang paling ingat sih pas pertama masak telur dadar. Tapi diulik kan pakai ada yang dimasukin tempe, tahu gitu, kasih telurnya teh. Gitu. Jadi jatuhnya mah kayak bikin eksperimen martabak lah gitu. Nah, umur berapa tuh? Kelas 4 SD lah baru pindah rumahan gitu. 4 SD. Berarti udah eksperimen yang aneh-aneh ya? Resep lah gitu. Nah sejak tahun berapa tuh mulai jalan tuh usahanya? Kalau awal runningnya yang Samara Smoke Pit 2018 baru sih baru. Berarti namanya apa tadi? Samara Smoke Pit. Di Ciamis apa di mana tempatnya? Awalnya di Ciamis. Awalnya di Ciamis. Masih sekarang, ada atau udah? Masih ada. Di mana tuh? Sekarang di Bandung.
Enggak itu yang Ciamis. Buat alamatnya? Nah, itu. Di Jalan Cijengjing. Apa sih namanya itu? Jalan apa ya? Jalan Nasional 3 ya? Pamalayan ya? Jalan Nasional 3 nomor 353. Sebelum Gapura Selamat Datang. Nah, tinggal ke situ aja. Tapi Samara Smoke Pit-nya masih ada? Samara Smoke Pit masih ada. Oke. Bisa dicoba tuh ya. Bukan masih ada, Pauji, malah sekarang makin melebar. Iya. Amin. Makin melebar. Berarti ada yang di Bandung? Ya, di Bandung. Nah, di Bandung tahun berapa mulai jajal tuh di Bandung cabang? Ke Bandung baru. Ya, cabang ya? Kita baru ke Bandung, Kang. Kan awalnya kan di Ciamis. Si Samara Smoke Pit ya. Di Ciamis terus ke Tasik. Oh, Tasik terus sempet ada cabang di Pangandaran sama Tasik juga. Terus semuanya dipindahin ke Bandung sekarang. Oh, semuanya pindahin. Jadi tersentral di Bandung. Ya. Berarti apa tuh? Berarti 2018 awal buka di Ciamis. Cijengjing. Buka berikutnya di 2020 di Tasik. 2020 pas pandemi. Buka usaha pandemi, dan ya. Iya. 2020 pas pandemi ya. 2000 pandemi Tasik. Pangandaran. Terus akhirnya di Pangandaran tahun? Di Pangandaran 2020 akhir lah mau ke 2021. Dalam 1 tahun 2 cabang berarti. Pindah ke Bandung tahun 2023. Baru kemarin ya di Bandung baru sekitar 5 bulanan lah. 5 bulanan. Di daerah mana? 5 bulan di daerah Bengawan. Itu kalau yang di Bengawan tuh kita supplies. Jadi kan ada 2 ya, ada tempat produksi sama yang kita supplies kemana gitu. Nah kalau tempat produksinya di Jalan Pangalengan, Jalan Raya Pangalengan di Cimaung daerahnya. Lemburna Bu Cinta. Oh, Atalia. Gitu. Dengan tagline-nya sama apa? Judul Samara Smoke Pit. Samara Smoke Pit sama. Samara Smoke Pit. Boleh gitu. kita jalan-jalan ke sana ya. Di Antos itu. Harus. Di Antos. Apalagi buat teman-teman yang barangkali ada yang nonton orang Bandung, langsung bisa jajal tuh. Yakin enak. Saya mungkin pernah. Pernah seberapa kali lah. Dulu sempet pas ikut pas nyobain pertama pas private di Adam dulu. Pas yang di Tasik ya? Sindang Kasih dulu. Soalnya saya penjelasan pasti enak tuh soalnya gini, rata-rata anak kecil tuh. Iya. Masak telur dadar ya saya we jeung uyah unggul. Iya antara memang bangor segala ngasupkeun eta ndog dadar apa memang cerdas masak gitu ya. Jadi penasaran. Benar. Nanti kayaknya lebih ke senang eksperimen lah. Bener baru tahu itu ndog dadar di asupan tempe. Nah, mungkin berikutnya asal usul Samara, kenapa namanya Samara dan sebenarnya apa sih Samara tuh? Bahasa Cikupari bawa. Waduh. Iya, bisi ya, takut kan? Takutnya bahasa Cikupari. Sebetulnya nama Samara sendiri secara secara pribadi gitu ya. Saya mulai mempatenkan diri, nama Samara itu emang dimulai ketika pas mau beres kuliah 2015 sebetulnya nama Samara. Sesimpel Samara itu kan bumbu ya. Bumbu. Jadi saya mengfilosofikan bahwa Samara itu bumbu kehidupan. Ada di situ. Pahit, asin, manis gitu-gitulah. Jadi selalu ada lah gitu kan. Selalu ada. Dan di setiap makanan kan selalu ada Samara gitu ya, pasti ada. Samara itu bahasa Sunda berarti ya? Samara itu bahasa Sunda artinya bumbu. Ya, gitu. Kenapa namanya Samara Smoke Pit? Mungkin pandangan saya supaya kita sebagai orang Sunda harus bisa jadi world citizen, harus bisa mengglobal gitu. Makanya namanya campur Sunda sama Inggris. Iya betul. Tapi menarik. Masuk catchy oge Samara Smoke Pit. Jadi terancu kalau ngomongin. Kalau di band ada namanya Slash Snake Pit. Nah, si Slash yang Guns N' Roses itu kan pernah bikin band solo namanya Slash Snake Pit. Dari situ juga sih salah satu inspirasinya gitu. Benar. Oh iya benar. Menarik. Slash Snake Pit. Jadi apa maksudnya? Kalau orang Sunda memang sebisa mungkin kita tetap apa istilahnya teh ngamumule bahasa sorangan termasuk ya ini mungkin salah satu contoh cara ngamumule bahasa Sunda. Yes. Gitu. Yes. Jadi kalau Samara jelas tadi bahasa Sunda yang artinya bumbu, yang mana setiap makanan pasti pakai bumbu. Nah si Smoke Pit ini diambil karena apa yang dimasak gitu atau gimana? Smoke Pit. Jadi sebetulnya core-nya si Samara Smoke Pit ini ada di daging asap. Nama kerennya smoke beef lah ya. Yeah. Daging sapi asap gitu. Itu sebetulnya nama kenapa pakai smoke karena kita emang awalnya ngolah makanan tersebut melalui teknik pengasapan. Jadi namanya Smoke Pit dan sampai sekarang juga core-nya alhamdulillah masih tetap di jalur persmokan lah.
perasapan gitu. Kalau sebenarnya kalau tertarik ke kuliner sama gastronomi itu dari kapan sebenarnya? Tertarik kuliner itu sebetulnya pas awal masuk kuliah lah. Pas kan ngekos kan, dulu kuliah ngekos, otomatis kan untuk ngirit biaya, pakai masak sendiri lah gitu ya. Cacahan nih dari situ kan bener cik orang. Masak sendiri. Nah dari situ, jadi gitu kenapa awalnya tertarik di kuliner ya karena pas kuliah itu masak sendiri gitunya, terus ya ngulik-ngulik resep sendiri lah gitu. Tapi untuk konsumsi sendiri gitu. Bukan untuk orang lain. Awalnya untuk konsumsi sendiri. Untuk konsumsi sendiri. Nah, jadi penasaran tuh kan, Mas tadi masak sendiri, nyoba sendiri. Pernah nggak ada selain endog dicampur tempe, telur makanan apa sih yang dibikin rada aneh di luar Nurul? Tapi enak gitu tah. Kira-kira apa tuh? Mungkin pernah dengar juga ya. Kayaknya ini dulu sempat bikin Indomie pakai susu cair. Ya, betul. Nah, tapi dulu sih pas kan? SMP. Pernah berarti ya? Nah kurang lebih gitulah. Nggak aneh-aneh banget kan. Jadi cuman Indomie pakai kuah susu gitu untuk saya yang aneh ya gurih. Tahu ya. Nah, buah-buah ya canda apa? Semakin kalau karena dimention barusan kalau mie instan sekarang kan lebih banyak lagi experience-nya. Aya nu pakai denko lah, aya nu pakai iya. Ya. Gitu. Jajan tuh duit. Emang sih iya. Ya. Benar mie instan pakai itu terbaik. Terus jadi ternyata Poji sama Rasmokpit ini selain memang dia buka resto, resto. Menerima home service juga ternyata kayak misal private barbecue kayak gitu-gitu. Di Bandung berarti ya. Dari awal ya sebenarnya udah ya, dari awal kita udah mulai home service. Terima home service yang di Ciamis juga ada sebenarnya. Iya. Dulunya. Gitu. Jadi kasarnya kalau misal di Bandung ada job kerja keras juga pasti diajar emang. Iya. Gitu. Jadi emang si home service ini kita emang sama Rasmokpit awalnya home service. Gitu. Oh, justru malah awalnya emang home service. Kenapa gitu? Karena dulu pas pertama bikin smoke beef, ada teman-teman kan yang kuliah kan pada di Bandung tuh. Pengen nyoba gitu, terus kan gimana kan jauh ya. Nya cek orang teh, enggak sih orang kadinya lah, tungguan didinya gitu kan. Tapi kudu aya sabaraha orang heula, lah baru kayak kurang dimasakeun gitu. Awalnya gitu dari kosan ke kosan lah gitu. Bagi yang belum tahu bisa disebutin nggak itu buat yang pengen nyobain nih smoke pit, terus pengen nyobain dadar telur pakai tempe. Bisa kemana tuh? Oke. Ke IG atau kemana ke? Nah, bisa di follow Instagram @samarasmokepit. Nah, itu aja nanti kan ada info-info lengkapnya. Betul. Tinggal dibaca aja. Samara Smoke Pit. Ya, Samara Smoke Pit. Lanjut ya. Kita lanjut. Terus akhirnya kenapa pilihannya ke barbecue? Tuh. Kenapa barbecue ya? Karena kan emang saya suka cowboy. Tadi ya. Suka cowboy. Terus kan cowboy kan makannya daging kayak gitulah, steak lah gitu ya. Steak terus daging-daging besar terus di grill gitu. Nah dari situ awalnya. Jadi mulai ngulik lagi tuh perdagingan. Terus kan dulu di kuliah belajar teknik kelembukan daging. Nah jadi kayak ngulang lagi gitu pelajaran kuliah tuh. Berarti emang gak sia-sia kuliah. Masih ada nyambungnya ya. Meskipun awalnya tadi masuk kuliah jurusan ternak karena bukan keinginan sendiri, tapi akhirnya bisa ada ilmu kuliah yang diambil ya. Gitu. Terus ini kita berbicara sedikit mungkin rada globalnya. Kalau menurut Yova sendiri atau menurut Samara lah, sebenarnya prospek barbecue ke depan di Indonesia itu gimana kira-kira tuh? Sebetulnya prospek perbarbekyuan ya di Indonesia sangat, kalau saya pribadi ya melihatnya itu sangat bagus dan berpotensi nafasnya agak panjang lah gitu. Karena kenapa? Karena dia kan ngolahnya lama ya. Terus pakai kayu bakar gitu ya, lebih tradisional lah gitu kan. Nah, itu kan nanti nyambung sama ternyata kita itu punya nenek moyang yang dulunya ngolah makanan dengan teknik yang sama, dengan pengasapan gitu. Jadi dari situ bisa mulai ada ketemu jalur untuk diulik lagi gitu. Jadi sangat bagus banget sih. Bisa dibilang menjanjikan ya.
Iya. Bisa dibikin peluang usaha juga. Iya, sangat bisa. Contohnya ya ini udah terbukti gitu. Iya. Betul. Saya mau penasaran sebenarnya barbecue itu secara penulisan barbecue atau barbecue pakai Q apa pakai C gitu kan. Iya. Ini banyak banget yang nanya gitu. Tapi kalau yang literasi saya baca sih awalnya kan barbecue itu better be quick. Jadi artinya mun bahasa Sunda mah meureun burukeun gitu kan. Karena masaknya lama gitu. Nah, jadi yang betul itu sebetulnya pakai C, yang barbecue. Cuman disingkat jadi bebeki. Barbecue. Tapi secara tulisan mah pakai C. Justru yang istilahnya yang lebih awal sih pakai C gitu. Yang ortodoknya pakai C lah gitu ya, istilahnya mah gitu. Barbecue. Tapi sekarang yang jadi baku adalah barbecue pakai Q. Barbecue ya pakai Q gitu. Cuman itu kan coba penulisan aja ya beda-beda gitu. Yang jadi menu andalan Samara Smoke Pit, nah apa sih gitu? Jadi kita itu punya namanya Samara Sapi. Nah, kalau orang tuh taunya mungkin saya sapi ya, karena dia daging asap pakai sambal gitu kan. Nah setelah diulik-ulik ternyata kita tuh emang bukan juga saya sapi sih gitu, karena saya sapi kan biasanya ada kuahnya, terus ada lalapannya yaitu apa namanya daun pepaya lah. Pepaya apa singkong sih yang bener? Kayaknya singkong kayaknya. Singkong ya? Kayaknya kayak singkong. Iya singkong, saya lupa. Nah gitu, cuman dia kan pakai gitu ya. Nah si menu Samara nggak ada. Terus beda cara ngolahnya juga gitu. Jadi namanya ya Samara Sapi. Gitu. Nah terus si menunya sendiri ada di IG tadi? Ya ada. Bisa tuh dilihat-lihat tuh. Makanya buat teman-teman follow. Buat teman-teman yang penasaran sama Ras Smoke Pit ini dan pengen nyobain pastinya follow dulu Instagramnya. Betul. Ada di situ namanya Samara Smoke Pit ya, bener? Betul, Samara Smoke Pit. Follow dulu, lihat-lihat menunya, lihat banyak lah pokoknya. Barang ada yang mau home service ada di situ juga. Betul bisa sekali. Kalau misalnya ada yang ulang tahun, betul, ada yang perayaan apa kayak gitu-gitu bisa banget. Wedding bisa. Bisa banget. Wedding. Private wedding. Bisa banget pokoknya. Bisa banget tuh. Bisi bosan basuh tahu ya. Bisi bosan iya non Mustofa. Benar. Bisi bosan sayur sop basuhan. Nah, beak. Benar. Ayo kikian ya. Basuhan. Waduh. Boleh dicoba tuh Samara Sapi. Samara Sapi. Terus kenapa akhirnya memilih food based herbs and spices? Anjir juga dua. Rempah apa saya nggak ngomong? Bisa. Ya orangnya bakal lila tadi. Wah. Rempah ya. Kenapa rempah? Iya. Karena tadi kita balik lagi kan sebetulnya rempah itu kan bumbu ya. Oh Samara lagi. Jadi namanya Samara gitu. Jadi ya sesimpel itulah gitu. Cuman setelah saya running dari awal sampai sekarang ya ternyata rempah Indonesia itu memang sangat-sangat kaya. Wah, Belanda ngejajah ya. Nah, itu. Bakal Belanda ngejajah kalau rempah Indonesia kaya. Betul. Nah, rempahnya apa tuh biasanya yang dipakai di banyak Kang. Ada serehnya. Pasti sereh gitulah, terus cengek, terus lada hitam. Terus ada jinten. Terus ada biji pala. Wah, banyak banget. Nah, sebenarnya rempah itu biasanya baik juga buat kesehatan ya. Apa tuh? Iya kan? Rempah sangat baik. Oh iya. Sangat baik. Pokoknya yang alami-alami. Enak, menyehatkan. Iya, betul. Kayak jahe kayak gitu-gitu kan juga. Iya. Itu barangkali mungkin apa dari Samara Smoke Pit ada apa maksudnya? Ada apa yang mau disampaikan tentang apa ada menu baru ya? Ataukah ada menu baru? Secara global juga mungkin ada yang mau dibahas lebih lanjut mungkin. Sebetulnya di rempah sih terutama ini ya untuk ya tadi kan kata Akang bentuk sebetulnya kita tuh punya banyak banget sumber daya alam yang betul. Wah luar biasa ya, kalau disebutin nggak akan beres sekarang ya. Betul. Jadi sebetulnya kita itu harus bangga sebagai orang Indonesia lah terutama gitu, karena kita itu dianugerahi tanah air yang sangat-sangat subur. Sangat-sangat subur. Terus kekayaan alam yang melimpah gitu ya. Ya terutama kan rempah gitu kan. Makanya nanti doain juga nih nanti si Samara Smoke Pit akan ikut serta di Bali. Salah satu menunya ini yang nanti akan kita masak. Ini kita bawa rempah. Kapan? Bulan apa? Rencananya bulan depan. Bulan depan. Lancar-lancar terus. Amin.
Selain itu Mang ada lagi mungkin agenda selanjutnya apa gitu? Paling sih ya kita akan fokus ke ini ngulik herbs and spices, ngulik rempah lah gitu kan. Untuk apa ya, biar kita juga nggak jenuh lah gitu kan, nggak jenuh, terus emang kita juga suka ngulik-ngulik lah gitu. Berarti lebih diperdalam lagi gitu. Yes, gitu. Karena si horeng teh gening orang teh beunghar pisan gitu. Aripek teh. Aripek teh. Nah, saya yakin karena tadi saya masih ragu, tadi yang waktu masa kecil. Betul. Bangor apa memang pintar masak sekarang? Pintar masak. Yakin. Sudah yakin kan? Jangan salah, sekarang kita mau praktek. Asik. Boleh. By the way, pertama kali juga di Combo TV biasanya kan ngejam, main gitar kayak gitu-gitu. Pertama ya? Taina mau main gitar, main kompor. Kompor. masak maksudnya masak. Kayaknya gak usah lama-lama lah. Yang ditunggu-tunggu. Pasti udah pada ngoet. Wah. Udah pada ngoet perutnya. Sama istri tadi ya. Kenapa tuh? Gening tadi mam, gening can mam. Saya bilang warga nih, padahal lapar. Oh bener. Oke. Cik mau tuh jadi. Biasa mie goreng. Solusi. Iya, solusi. Boleh. Baik, berarti untuk Komboto kali ini kita cukup sekian dulu obrolan kita. Jadi yang pasti buat teman-teman yang penasaran sama Samara Smoke Pit, follow Instagramnya Samara Smoke Pit. Kalian bisa lihat menu-menunya di situ. Terus apalagi mungkin yang mau disampaikan, Pak? Lihat price list. Terus updatean terkini lah soal Samara Smoke Pit semuanya. Betul gitu. Saya tambahin ya, buat yang penasaran sama karya bermusiknya, bisa tadi di follow di apa? Kalau YouTube ada channelnya @Yova Yuandira, di Spotify juga sama @Yova Yuandira, di semua platform digital juga sama @Yova Yuandira. Gitu. Buat yang penasaran tadi betul di IG-nya. Terus buat yang mau order ya, buat weddingnya, betul. Boleh. Buat ulang tahunnya, betul. Bisa tuh di situ. Bisa banget. Bisa banget. Sekali lagi betulkan terima kasih banyak buat Yova Yuandira. Terima kasih buat Samara Smoke Pit. Lancar-lancar terus. Amin. Semakin sukses, semakin besar Samara Smoke Pit-nya. Acara terdekatnya tadi kemana? Ke Jogja? Ke Bali. Oh iya, informasi juga tadi malam baru di Bandung. Oh ini? Iya. Oke. Terima kasih. Kombo TV. Terima kasih. Jangan lupa share, like, komen, subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini pertama kali ada konten masak kita di Kombo TV, menarik sekali. Ini Smoke Pit, kita lagi mencoba memasak salah satu menu ya Bang ya. Bener ya? Salah satu menu dari Samara Smoke Pit. Wow. Ori ya mah jika nuna TV. Ini nama menunya apa berarti? Ini yang Samara Sapi. Samara Sapi. Oke. Berarti kalau boleh tahu sebelum jadi daging ini jadi kayak gini di smoke dulu. Di smoke dulu. Kurang lebih ini diasap kemarin tuh 10 jam. 10 jam. Kalau misal lagi masak kayak gini suka deg-degan kayak pas mau manggung gak Mas? Yoi. Jadi ini pakai tube screamer terus wes gila. Gokil. Berarti emang kalau misal ada jadwal misal nanti malam private ini nyiapin bahan-bahan kayak gini dari Hamin berapa tuh? Kita biasanya prepare dari Hamin 2. Hamin 2. Si sapinya kurang lebih 10 jam lah. Nah, gitu. Jadi lumayan lama sih. Nah, ini ada yang unik juga ternyata bukan kemasan apa ya? Ini disebutnya apa sih? Berarti packaging. Pakai kalau di orang Sunda bilang mah PPT gitu ya. Besek. Ini otentik banget. Sengaja berarti ya emang. Kenapa? Karena ya tadi Indonesia. Tapi kan mahal Mang, kumata. Nggak masalah. Kita harus mengapresiasi hal-hal seperti ini. Betul, karena pengrajin dia kudu di betul. Pakai daun pisang terus pakai besek. Ke Bali pun nanti akan seperti ini. Ini salah satu yang akan dibawa ke Bali. Nanti adalah menu yang nanti ada di sana. Mantap. Yan, siap. Udah jadi nih Yan. Udah jadi. Yang pasti enak nih. Pasti enak, wanginya aja. Tuh Bangor. Iya enak banget. Seperti saya bilang, ini salah saya eksperimen dulu masak telur pakai tempe ini. Iya. Ternyata begini aja. Ini kalau mau tahu nih ya, Yan,
Ada segmen baru nih. Apa tuh? Candahar. Wow. Bercanda sambil dahar. Buat teman-teman nih yang mau apa namanya? Demo. Nah, demo bisa kayak tuh. Bisa mungkin. Nanti kita segmen Candahar. Canda sambil dahar.